tetap bersama Derby. Ternyata maling teriak maling. Keponakan langsung loh. Keponakan yang terlibat dalam judi online. Keponakannya Megachan. Iya. Kita bahas ini, itu dia Rizky. Polisi menangkap Alwin Jabarti Kemas, keponakan Megawati, terkait kasus judi online di Kementerian Komdigi. Alwin, CEO PT Jelas tanda tangan bersama, memverifikasi situs judi agar tidak diblokir. Sindikat ini melindungi ribuan situs judi dan menerima setoran rutin dengan memanfaatkan jabatan di Komdigi. Mampus loh, itu loh, mampus itu loh. Langsung direspon oleh PDI. Apa responnya dia? Tentu saja guys. PDIP pas tersangka judi online AJK disebut sebagai keponakan Megawati, yang bersangkutan bukan keluarga dan juga bukan kader PDIP. Saya nggak kenal. Contoh nyata politisasi hukum. Dan juga katanya si Chico Deddy Storus ini semata-mata karena politik. Karena politik nggak tuh? Gila. Selama ini teriak-teriak Jokowi, Gibran, ya bullshit semua itu. Oke. Dan ternyata guys, bahwa keponakannya ini terlibat, terbukti ditangkap, bukan karena Hasto muncul, bukan. Memang ini sudah dibidik 2 minggu belakangan ini. Nah, dari daftar nama ini ada satu nama yang belum diungkap dimanapun, tapi menurut gue wajib kita bahas, inisial AL. Orang ini sangat dekat dengan kekuasaan Bapak Ibu semua, berkali dan politik tentunya ya. Berkali-kali bekerja sama dengan Kominfo secara resmi dan legal. Orang inilah penghubung utama Kominfo dengan bandar-bandar dan sangat berbahaya. Jadi guys, itu video Ferry Irwandi sekitar 2 minggu lalu tentang judi online, yang dimana Bang Ferry itu sempat mention ada satu nama yang berinisial AL yang katanya dekat dengan kekuasaan dan politik. Dan AL ini katanya pernah bekerja sama dengan Kominfo secara resmi dan juga menjadi penghubung bandar-bandar judi online di Indonesia. Dan tiba-tiba kemarin akun Partai Sosmed, kalau kalian tahu, dia mengungkap lagi seseorang yang bernama Alwi Jabarti Kemas. Alwi inisial AL, jadi beliau adalah keponakan dari Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP yang udah pasti punya kekuasaan. Ini ketahui juga pernah kerjasama secara resmi dengan Kominfo dengan PT DTB untuk tanda tangan digital. Kalian bisa cari semua informasi ini di Google. Dan ciri-ciri ini sangat mirip dengan spesifikasi yang di-spill sama Ferry Irwandi dan dibeberin lagi sama akun Partai Sosmed. Yang perlu dimention untuk saat ini adalah Alwi ini sangat dekat dengan sosok Tommy Tomang, yang dimana Tommy Tomang ini kemarin namanya keseret barengan dengan karyawan Komdigi yang ditangkap karena ada keterkaitan sama judi online. Dan Tommy Tomang adalah bagian dari tim ses PDIP di Pilpres 2. Ini dia. Di foto ini ada juga Dul. Bang Dul kalau di sini juga Bang Dul. Nah, ada Adian, ada Denny Cagur, ya, kader PDI yang juga mempromosikan judi online. Ya, mateng loh situ. 2024 kemarin. Dan entah kenapa di pilkada ini ada foto ini yang pernah dipost sama. Loh. Ada Ganjar, ada Ciko. Wih. Ada Deddy Storus? Nggak ada. Ada abangnya. Ada Nafi Tupulu. Rano Karno. Yang ngepost siapa? Rano Karno. Salah satu cagup Jakarta dari PDIP juga. Di dalam satu frame itu ada Tony Tomang sama Denny Cagur yang belum lama ini viral karena ada isu keterkaitan sama judi online juga. Tapi nggak lama kemudian foto ini dihapus sama Rano Karno. Yang jadi pertanyaan besarnya, apakah dana kampanye PDIP ini berasal dari operasi judi online? Disclaimer, ini bukan tuduhan, ini cuma spekulasi dari puzzle-puzzle yang pernah dibocorin semua di sosial media. Gue cuma mau membuka mata kalian aja, karena ketika sebuah partai udah berkuasa selama 10 tahun, banyak yang bisa mereka lakukan. Makanya konten gue dari kemarin sangat kritis sama PDIP ya karena ini. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Nah, dari dia masih menduga guys. Dan sekarang banteng lagi. Emang penjahat sebenarnya di Indonesia itu banteng. Contohnya keponakan Megachan nih, kemarin kena kasus mafia judi online. Kasusnya Harun Masiku sama Hasto, apa kabar? Megachan pernah ngusulin buat bubarin KPK. Banteng pernah majuin 2 caleg bekas napi korupsi. Gedung DPR sekarang aja diisi paling banyak sama banteng. Kurang lengkap apa lagi tuh banteng menguasai negara. Di sini gue cuma mau ngasih pandangan doang. Contoh paling gampang, kemarin Pak Jokowi berkuasa sampai 2 periode, tapi di bawah naungan PDIP. Buat berantas judi online sama korupsi aja susahnya setengah jidat. Nah, pas presiden ganti Pak Prabowo,
loh, belum juga sebulan ngejabat udah banyak koruptor yang ditangkap, mafia judi online di kementerian sama parpol diobrak-abrik. Bukannya Pak Jokowi nggak bisa kerja, enggak, tapi karena dia masih dikekang sama banteng. Sumber masalahnya ya di banteng. Makanya sekarang di pilkada orang tuh udah mulai pada sadar ngelihat calon pemimpin itu bukan dari kampanye sama program kerjanya lagi, tapi lihat dari siapa yang ada di belakangnya. Karena percuma program kerja bagus, kampanye mewah, tapi at the end orang ini cuma bakal nurut sama Megacan. Buat apa? Mau kota sama daerah lo cuma bisa manggut-manggut aja apa kata Ibu Suri? Enggak kan? Sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Seru banget ini guys. Nah, apakah daerah kalian mau dipimpin oleh petugas partai? Tentukan itu di tanggal 27 besok guys. Ya, kalau kalian mau dipimpin oleh yaitu petugas partai ya terserah kalian. Kalau saya pribadi enggak, udah kapok lihat Jokowi digituin. Oke, next guys. Ponakan suami Megawati diduga turut ditangkap terkait kasus judol pegawai Komdigi. Polisi telah menetapkan 24 orang sebagai tersangka kasus judol yang melibatkan oknum pegawai Komdigi. Salah satu tersangka diketahui bernama Alwin Jabarti Kimas yang diduga keponakan suami presiden kelima kita, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan nama Alwin Jabarti Kimas pertama kali dibongkar oleh salah satu akun media sosial X @partai_sosmed. Dia mengunggah utas yang memperlihatkan sosok Alwin. Info A99 membongkar keterlibatan keponakan ketum PDIP Megawati dalam mafia judol, tulis di akun partai sosmed seperti dikutip Senin. Ya, ini adalah bukti bahwa bukan karena hasto keluar-keluar tiba-tiba ada penangkapan ya. Jauh sebelumnya dari partai sosmed juga sudah nge-spill ini orang. Nge-spill nih orang. Cuma kan butuh bukti. Bukti terkumpul ditangkap deh. Nggak bisa berkelit banteng. Oh my god. Ada kasus baru yang buat heboh Indonesia. Nih beritanya lo harus denger. Nih gue ambil infonya dari Liputan 6 ya. Keponakan suami dari Ibu Megawati diduga turut ditangkap terkait kasus judi online pegawai Komdigi. Ini berita masih baru nih. Polisi telah menetapkan 24 orang tersangka kasus judi online melibatkan oknum pegawai Komdigi. Salah satu tersangka diketahui bernama Alwin Jabarti Kimas yang diduga merupakan keponakan suami dari presiden kelima yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri yang terhormat. Dalam kasus judi online ini, polisi mengatakan bahwa AJ bersama tersangka lainnya inisial AK berperan memfilter dan memverifikasi website judi online agar tidak diblokir Komdigi. Maksudnya kayak dia ngebayar pegawai Komdigi agar situsnya itu nggak diblokir. Bisa ya karyawan Komdigi dibayar kayak gitu anjir. Berdasarkan sumber beritanya, kok bisa ketahuan bahwa itu keponakannya itu dari suatu akun di Twitter yang lagi ramai yaitu Partai Sosmed, di mana dia mengatakan kayak gini. Dia bilang kayak gini, nama orang yang namanya Alvin Jabarti Kimas merupakan keponakan almarhum Taufik Kimas yang merupakan suami dari Ibu Megawati. Maka otomatis dia juga merupakan ketum dari PDIP. Tapi sekali lagi disclaimer, mereka bukan dari anggota partai, tapi masih keponakan jauh lah bisa dibilang. Dan diketahui Diskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Wirasatya membenarkan tersangka inisial AJ merupakan Alwi Jabarti Kimas. Gila ya, kasus judi online ini yang keseret ini orang-orang besar di Indonesia bro. Tapi balik lagi, kesian gue mah kayak gini nama keluarganya yang jelek gara-gara satu oknum di keluarga yang malah mainin judi online. Kemarin aja gue dapet info bandar judi dalam 3 bulan itu bisa dapat berapa? 1 triliun anjir. Dan kita di Indonesia udah berapa tahun ini kasus judi online gak kekuap. Dan bayangin, kali 1 triliun belum bisa lebih. Dan wah kaya-kaya, apalagi karyawan Komdigi yang terima uangnya. Ya Allah, astagfirullah. Kalian paham kan? Paham sekarang kan kenapa Jokowi harus turun tangan, terjun langsung untuk menumbangkan banteng? Sudah paham kan kalian semua? Paham dong, masa enggak? Oke, ini dia. Setelah Hasto katanya mau buka-bukaan, kemudian memfitnah kepolisian, katanya melindungi bandar-bandar judol. Ternyata polisi justru menangkap keponakan Megawati di kasus judi online Komdigi. Duitnya juga dipakai oleh paslon di pilkada TKI. Mampus, TKI kena. Pantesan kampanyenya ugal-ugalan, taunya duit judol. Dan prediksi saya, DKI Jakarta akan 2 putaran. Kalau 2 putaran, disembeli itu banteng. Kenapa?
Kemarin Jokowi tahu, dia muncul sekali aja, nama RK langsung mendekati Pram. Makanya Jokowi nggak hadir di debat akbar Pramono Anung di lapangan Menteng, ya, tidak hadir dia. Jokowi lebih hadir di Jawa Tengah untuk memastikan, karena Jawa Tengah ini mau 50, mau di bawah 50, asal unggul dia pemenangnya, apalagi dua paslon lagi. Makanya Jokowi ingin memastikan Banteng menang Lutfi. Sementara Jakarta lewat kaderan dia itu akan masuk 2 putaran. Nah, putaran kedua Jokowi akan turun langsung untuk menumbangkan Banteng. Banteng resmi kalah di banyak provinsi. Yes. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta. Nah, Banten ini walaupun mungkin Airin menang, ingat, itu adalah partai Golkar yang mengusung Airin. Sumatera Utara juga sebagai provinsi terbesar, yang menang adalah Bobi, bukan Banteng. Kita akan terus kawal, guys. Pokoknya aku masih gak ikhlas apa yang mereka lakukan kepada Jokowi. Kita tumbangkan Banteng. Thank you. Bye-bye.